Hidup itu memang kadang-kadang berat, karena setiap manusia punya ujian masing-masing, apalagi ujian amanah. Aku pernah berada di posisi ditagih amanah oleh seseorang yang bertetangga dengan aku, namun aku benar-benar montok dan tidak memiliki uang. Dan aku benar-benar ingin menjual salah satu perabot rumah tangga aku, namun belum laku di waktu itu. Namun beliau datang dalam keadaan yang sangat-sangat tegang dan aku membaca salawat ini. Aku penasaran, hari ini aku akan berbagi testimoni tentang keajaiban yang aku rasakan berkah salawat yang aku daunkan sehingganya si penagih amanah atau hutang malah berbelok arah, dan ketika dia datang ke rumah aku, dia sendiri yang menjualkan perabot rumah tangga aku sehingganya hutang atau amanah aku kepadanya itu alhamdulillah Allah lunaskan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Hari ini aku akan berbagi seputaran testimoni keajaiban yang aku sendiri yang merasakannya ketika aku ditagih amanah atau hutang dari seorang perentenir. Namun alhamdulillah berkah dengan salawat yang aku baca, beliau itu dalam posisi tegang ingin ke rumah aku, malah dia berbelok arah ke rumah orang lain. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah aku, itu dia seperti tidak merasakan apapun, kemarahan atau kebencian tidak ada sama sekali, dan beliau hanya datang menawarkan solusi. Namun sebelum itu, sebelum kita lanjut ke testimoni aku, bagi teman-teman pejuang keajaiban yang luar sana, ketika kamu memiliki suatu keajaiban, bisa kirimkan ke nomor WA aku 082195054507. Insya Allah akan aku sharingkan dan aku bagikan kepada teman-teman saudara-saudara kita luar sana pejuang keajaiban, agar mereka bisa mendapatkan kebermanfaatan yang sama. Begitu banyak sekali keajaiban-keajaiban yang aku rasakan ketika aku mengenal salawat dari seseorang channel YouTube yang sudah sangat-sangat terkenal sekarang ini, Mbak Melisa. Dia memperkenalkan kepadaku tentang salawat. Di hari itu aku sangat-sangat terpuruk dan memiliki begitu banyak amanah. Dan ada satu keajaiban yang sangat-sangat mengesankan dalam hati aku ketika aku ingin membayar amanah riba kepada seseorang perentenir. Namun ketika dia datang dalam keadaan marah, dia malah belok ke rumah orang lain. Dan setelah dia keluar masuk ke rumah aku, dia sangat lembut dan manis, tanpa ada rasa marah, kekecewaan, ataupun ingin memberontak kepadaku. Malah beliau menawarkan solusi yang sangat-sangat luar biasa kepadaku di waktu itu. Bahkan sampai beliau menolong aku menjualkan perobatan rumah aku kepada orang lain berkah salawat yang aku dalamkan. Awal mula ketika aku mengenal salawat dari sebuah channel YouTube, yaitu Mbak Melisa, aku sedikit kurang yakin, apa bisa sih salawat bisa mengubah hidup aku? Apa bisa sih salawat bisa membayar amanah-amanahku? Kalau kita ingin membayar amanah, tentunya kita harus bekerja terlebih dahulu. Apa bisa sih kita membayar semuanya sangat mudah seperti apa yang Mbak Melisa katakan waktu itu? Namun aku tidak pernah terpikirkan untuk mencari pekerjaan karena di waktu itu aku posisinya sedang sakit. Dan alhamdulillah aku mulai mendawamkan salawat seperti yang beliau ajarkan kepada aku di dalam testimoni-testimoni keajaiban salawat yang beliau bagikan di waktu itu. Dan alhamdulillah pertama kali aku membacanya, aku seperti tidak punya masalah sama sekali. Seakan hidup aku terasa sangat-sangat tenang. Ketenangan benar-benar Allah datangkan lewat salawat itu yang pertama kali aku dalamkan. Singkat cerita, waktu itu penagih itu datang dan dia sudah hampir mau masuk ke rumah aku, dan ketika aku sedang dalam posisi sholat, dan salawat yang aku baca itu adalah pembukanya. Aku mulai dengan innallaha malaikatahu yusholluna nabi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh 3 kali, dan aku mulai mendawamkan sholat Ibrahimiyah sebanyak 100 kali, dan aku mulai membaca sholat Jibril 4444 kali. Dan alhamdulillah luar biasanya keajaiban Allah, ketika dia mulai mendekati rumah aku, dia malah masuk ke rumah tetangga aku yang bersebelahan dengan rumah aku tersebut. Dan beliau ketika sudah sangat lama di situ, dan Allah mengizinkan aku sampai menuntaskan salawat aku yang aku bacakan di waktu itu. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Beliau datang bertamu ke rumah aku dengan cara-cara yang sangat sopan. Beliau sangat manis, bahkan beliau sampai prihatin melihat keadaan aku yang sakit-sakitan.
dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Sehingganya begitu datang, aku berkata, aku memang telah dalam keadaan mentes dan tidak memiliki apapun lagi, dan semua barang-barang yang ada dalam rumah ingin aku jual hanya untuk menutupi amanah riba, termasuk amanah riba kepadanya. Dan di waktu itu beliau menawarkan bagaimana jika dia ingin bantu menjualkan barang itu tersebut kepada orang lain agar amanah aku kepadanya itu akan segera lunas. Dan sungguh Masya Allah sekali, luar biasanya Allah. Di waktu itu pun aku mengiyakan, dan cerita antara amanah kami pun itu sudah selesai. Tiba-tiba seminggu kemudian dia menelpon aku, katanya ada orang yang akan mengambil barang yang akan aku jual tersebut. Dan alhamdulillah katanya orang itu sudah berbicara sama dia, dan dia yang akan membayarkan barang tersebut kepada orang yang aku amanahkan tadi. Kamu lihatlah, begitu dahsyatnya ketika kamu tidak memiliki uang untuk membayar amanah, malah orang itu datang dengan lemah lembut, berkah salawat yang kamu baca. Bahkan beliau menawarkan bantuan untuk menjualkan barang tersebut agar amanah yang aku miliki untuk orang tersebut bisa segera lunas. Dan alhamdulillah seminggu kemudian orang itu datang dan mengambil barang yang ada di rumah aku, dan aku tidak pernah tahu sama sekali ternyata orang tersebut belum membayar cash atau belum membayar lunas amanah aku, tapi barangnya sudah diambil dengan dalih ketika nanti suaminya akan turun dari pelayaran kapal, karena suaminya itu bekerja di kapal ikan yang sangat besar, dan ketika suaminya itu akan pulang barulah akan dibayar. Kamu bayangkan betapa sangat mulianya Allah. Ketika kita punya amanah kepada orang, malah orang yang membeli mengamanah lagi kepada beliau tersebut. Bayangkan, barang yang aku tadinya mau jual dan aku bayarkan amanah, ternyata diberikan hutang hanya untuk menutupi amanah yang ada sama aku. Dan itu sangat-sangat mustahil menurut pikiran manusia, namun tidak ada mustahil bagi Allah. Kamu bayangkan saja, ketika kamu sudah berusaha mencari pekerjaan, mencari segala sesuatu hanya untuk membayar amanah, tentunya Allah melihat niat baik kamu. Jangan sampai malah kamu memiliki amanah, namun kamu tidak mau membayarnya. Kamu sudah memiliki uang, namun kamu malah tidak mau membayarnya. Itu adalah tidak benar, karena ketika kita memiliki niat saja dalam hati untuk tidak membayar amanah, maka akan Allah persulit hidup kita. Namun ketika kita sulit dan kita pingin sekali, punya niat sekali yang besar untuk membayar amanah, insya Allah akan Allah permudah segala niat baik. Teman sekalian di luar sana, saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita berdoa hari ini belum dikabulkan, pasti Allah akan mengabulkannya di beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, atau bahkan beberapa tahun kemudian. Jadi jangan pernah berkecil hati. Kadang-kadang kita itu mendapatkan uang secara tiba-tiba dari keluarga, saudara yang ingin membantu. Kadang-kadang kita diberikan begitu banyak-banyak hadiah yang lain dari Allah. Jangan pernah lelah untuk bersalawat, karena begitu banyak nikmat ada di setiap salawat. Ketika kita terus berjuang dalam hal ikhtiar langit dan jalur langit kepada Allah, mustahil tidak akan Allah kabulkan. Jika belum hari ini, percayalah, pasti akan Allah kabulkan di hari-hari lain. Ketika kamu sudah mendawamkan begitu banyak salawat, namun kamu mau ditimpa musibah, jangan pernah berpikir karena musibah itu yang datang, itu karena salawat yang kamu dawamkan. Namun percayalah, ketika musibah-musibah itu datang, sebenarnya itu hanya proses untuk pencucian dosa. Ketika dosa-dosa kamu sudah diampuni oleh Allah, insya Allah setelahnya kamu akan mendapatkan hadiah dari salawat yang kamu dawamkan. Ingat, doa kita tidak akan pernah tertolak ketika kita mengawali dengan salawat dan kita menutupnya dengan salawat. Ingat, janji Allah itu pasti, karena orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad pasti akan dia tolong dan dibantu oleh Allah dengan cara-cara yang ajaib. Teruslah bersalawat, teruslah bersalawat, teruslah bersalawat, dan ingat dan yakin bahwa pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Ketika kita bersalawat dan kita berpikir mustahil, maka mustahil yang terjadi. Namun ketika kita sudah bersalawat dan kita yakin pertolongan itu segera datang, maka itulah yang akan terjadi. Dan ketika kamu punya masalah, maka kamu beristighfarlah kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan setelahnya kamu bersalawat kepada Rasulullah,
dan kamu berdoa. Setelah itu kamu lepaskan. Terserah Allah saja. Begitulah cara yang terbaik ketika kita mempunyai suatu hajat. Maka lepaskanlah kepada Allah dan pasrahkan kepadanya. Insya Allah semua doa-doa kita akan diijabah. Sekian testimoni dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.